Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tajiru zirata wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sungguhnya itu untuk keselamatan dirinya, dan barang siapa tersesat, maka sungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat mengikul dosa orang lain, tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Hadirin sekalian, Kapitayan adalah salah satu agama kuno masyarakat Pulau Jawa. Kapitayan telah dianut dan dijalankan turun-menurun semenjak di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara dihuni ras Proto-Melanesia hingga kedatangan ras Austronesia. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan ini menurut keyakinan para penganutnya adalah Dang Yang Semar, keturunan Sang Yang Ismaya yang berasal dari Lemuria, yakni sebuah benua yang tenggelam karena diterjang banjir besar yang membuat Semar bersama kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Kisah ini selanjutnya banyak dihubungkan dengan banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Agama yang disebut Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut Sang Yang Taya. Makna dari kata Taya adalah suwung, kosong, hampa, dan tidak bisa dipikir, dibayangkan, serta dideteksi dengan panca indera. Sang Yang Taya diasosiasikan memiliki sifat tu atau to yang terdiri atas dua sifat, yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu dipercaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu, seperti watu, batu, tungkub, bangunan suci, tunda, bangunan berundak, tuk, mata air, tumbak, jenis lembing, tunggak, batang pohon, serta yang lain. Dalam pemujaannya pun juga digunakan sesajen yang mengandung kata tu, seperti tumpeng, tumpi, kue dari tepung, tuak, arak, tukung, sejenis ayam, tumbu, tempat bunga, serta yang lainnya. Tata cara pemujaan agama Kapitayan yang dilakukan para penganut Kapitayan ini berbeda antara masyarakat awam dengan para rohaniawan. Untuk menyembah Sang Yang Taya, masyarakat awam biasanya mempersembahkan sesajen di tempat-tempat keramat, sedang para rohaniawan melakukan pemujaan di tempat khusus bernama sanggar yang berupa bangunan beratap, tumpang yang memiliki tutuk atau ceruk pada dinding. Tata cara bersembahyang yang dilakukan para rohaniawan diawali dengan tulajeg, berdiri tegak tepat ke arah tujuk ceruk dengan tangan diangkat untuk memanggil Sang Yang Taya agar bersemayam dalam tutul dalam hati. Setelah Sang Yang Taya dirasakan sudah hadir dalam tutul, kedua tangan lantas bersedekap tepat di hati yang disebut swadikap. Usai melakukan tulajeg dalam waktu yang cukup lama, disusul dengan posisi tungkul, membungkuk dengan mata memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam waktu relatif lama. Selanjutnya membuat posisi tulumpak, duduk bersimpuh dengan menduduki kedua tumit, dan diakhiri dengan posisi tondem, bersujud seperti janin dalam perut.
Proses beribadah yang dilakukan tersebut berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan dengan segenap rasa dengan tujuan untuk menjaga keberadaan Sang Yang Taya agar tetap bersemayam dalam sujud hati. Hadirin sekalian, apa hubungannya orang melakukan mengerjakan agama? Kapitayan menurut surat Al-Isra ayat 15. Di akhir ayat dijelaskan, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula." Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi di akhir ayat ini Allah menjelaskan Allah tidak akan menyiksa kepada suatu kaum, kepada suatu golongan, kepada suatu umat apabila Allah belum mengutus seorang rasul. Apabila kaum atau golongan atau umat tersebut belum mengetahui ada utusan Allah, belum mendapat syiar agama Allah. Setiap manusia apabila meninggal dunia nanti di akhirat akan ditanya pertanggungjawabannya waktu semasa dia hidup. Dan nanti akan dihisap amal ibadahnya, apakah seorang hamba tersebut akan masuk surga ataupun masuk neraka. Kalau orang tersebut sudah mendapat informasi, sudah ada yang menyebarkan syiar Islam, sudah ada utusan dari Allah untuk mengikuti ajaran Allah, maka dia akan ditanya selama ia masih hidup. Apabila dia beriman dan bertakwa pada Allah, Allah akan masukkan surga, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Tapi apabila waktu masa hidupnya dia sudah mengetahui ada ajaran Allah, ada syiar Allah, ada agama Allah, dia mengetahuinya tapi dia tidak beriman dan bertakwa pada Allah, maka dia akan masuk neraka. Tapi bagi ada kaum atau umat yang tidak mendengar, tidak mendapatkan, tidak ada utusan dari Allah, sehingga dia tidak tahu apa itu iman, apa itu takwa pada Allah, maka nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah dengan suatu pertanyaan, apakah orang itu akan masuk surga atau masuk neraka. Apabila perintah Allah itu dilaksanakan, maka dia akan masuk surga, dan apabila perintah Allah itu dibantah, maka dia akan masuk neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.